Selamat pagi untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi edukasi tentang kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita dianugerahkan anak oleh Tuhan, di mana anak ini adalah titipan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang tua. Berarti kita memiliki satu tanggung jawab untuk membimbing, mengajari, bahkan melindungi mereka, bahkan mencukupi segala kebutuhan mereka. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi seringkali kita juga mendengar dan melihat bahwa ternyata kekerasan fisik ini pun sering terjadi ketika kita mengajar atau membimbing anak-anak kita, tapi kita sadari seringkali terkadang mungkin kita emosi sehingga terjadilah kekerasan fisik pada anak. Nah, faktor ini mungkin terjadi satu dikarenakan mungkin karena seorang ibu atau seorang pelaku yang pernah mengalami kekerasan sama sehingga membuat pelaku atau orang tua merasa trauma dan itu dilakukan kembali kepada anaknya tanpa disadari, sehingga kita sebagai orang tua adalah sebenarnya seperti sebuah masyarakat terkecil di mana ada satu keluarga, tempat anak untuk berlindung, tempat anak untuk merasa aman, tempat di mana anak bisa tercukupi segala kebutuhannya. Nah, tetapi yang kita dapati saat ini, kasus yang saya baca saat ini, bahwa ada seorang ibu yang melakukan kekerasan sampai menyetrika anaknya sehingga anak ini luka secara fisik. Bukan itu saja, ternyata membuat trauma yang begitu besar dampaknya kepada seorang anak ini. Mari Bapak Ibu kita melihat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan ini sangatlah berdampak yang sangat panjang. Baik dampak pendek dan dampak panjang itu akan terjadi. Sehingga tugas kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa melindungi. Bukan kita yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, namun bagaimana kita sebagai orang tua melindungi mereka, sebagai orang tua menjaga mereka, bahkan menjauhkan mereka dari pelaku-pelaku tindakan kekerasan, baik itu mungkin di lingkungan bermain mereka, di sekolah, bahkan di keluarga terdekat. Sehingga anak-anak berharap bahwa keluarga adalah masyarakat kecil yang bisa melindungi mereka, yang bisa mereka bisa merasa nyaman dan tidak khawatir dan tak cemas akan segala hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi. Sehingga kekerasan pada anak ini harus kita ambil tindakan supaya orang tua yang mungkin melakukan ini memiliki alasan karena mungkin dulu mereka pernah mendapat kekerasan fisik dari orang tua mereka, sehingga mata rantai ini harus kita putuskan supaya tidak terus berlanjut. Sehingga orang tua yang mengalami kekerasan di masa yang lalu ini harus ditangani juga secepat mungkin sehingga kekerasan ini tidak berlanjut sampai ke anaknya. Yang kita takutkan ke depan bahwa ya trauma ini juga akan dibawa oleh anak seumur hidup, sehingga mungkin mereka akan melakukan hal yang sama, melakukan kekerasan kepada anak mereka juga. Karena itu mari kita sikapi dengan baik bahwa kekerasan fisik ini bukan hal yang saya katakan bukan hal yang biasa-biasa saja yang tidak perlu kita sikapi, tetapi hal kecil ini punya dampak yang sangat besar ke depannya. Karena itu kekerasan yang terjadi pada anak itu traumanya sangat mendalam. Mungkin anak akan merasa dampaknya, bisa anak merasa punya perasaan malu, menyalahkan diri sendiri, mereka cemas atau mereka depresi atau mereka kehilangan minat untuk bersekolah. Ya, bahkan stres dari pasca trauma yang terus akan menghantui hidup mereka. Sehingga hal ini sangat memiliki dampak yang besar bagi anak. Jadi untuk kesempatan edukasi tentang kekerasan fisik pada anak, saya mengajak kita semua sebagai orang tua bagaimana kita boleh menyikapi, bagaimana ketika kita mungkin sedang mengajar anak kita dan kita mengalami pernah mengalami kekerasan juga, mari kita juga menyikapi bahwa jangan sampai ini berlanjut terus kepada anak kita. Karena apa yang terjadi, yang kita lakukan kepada anak kita ini akan membuat masa depan anak kita akan hancur. Karena
membuat anak menjadi memiliki mental yang tidak kuat, di mana anak merasa bahwa dia tidak merasa disayangi, tidak dikasihi, atau mungkin mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Karena itu mari Bapak Ibu, biarlah edukasi yang saya berikan saat ini tentang anak yang mengalami kekerasan tidak terjadi di keluarga Bapak dan Ibu, atau mungkin di lingkungan sekitar. Kita bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa mungkin kekerasan fisik pada anak ini perlulah satu penanganan yang cepat. Artinya penanganan kekerasan pada anak ini mungkin satu, kita bisa berikan rasa aman dan melindungi anak, sehingga anak ini bisa kita jauhkan mungkin dari pelaku-pelaku kekerasan, ya. Begitu juga mungkin ketika anak mengalami kekerasan fisik, kita bisa memeriksakan mereka ke bagian medis, perawatan medis untuk cepat ditangani, karena kekerasan pada fisik ya, jadi ada luka, bekas luka pada anak. Yang ketiga, mungkin kita perlu memberikan dukungan emosional, yakinkan pada anak bahwa kekerasan fisik yang mereka alami itu bukan karena salah mereka, sehingga mereka juga perlu dukungan, support, motivasi, bahwa yakinkan mereka bahwa apa yang terjadi ini tidak akan terulang kembali. Yakinkan mereka, sehingga mereka menanamkan itu di dalam diri mereka bahwa mereka itu disayangi dan dikasihi oleh orang tua mereka. Nah, begitu juga yang keempat, mungkin perlu bantuan psikolog untuk membantu anak mengatasi rasa trauma mereka yang mereka dapat dari kekerasan fisik. Dan selanjutnya mungkin lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung ini juga sangat penting Bapak dan Ibu, di mana pastikan bahwa anak berada di lingkungan yang mendukung mereka, bahkan jauhkan dari pelaku-pelaku kekerasan. Nah, yang terakhir mungkin edukasi dan pencegahan. Seperti yang saya lakukan saat ini adalah saya memberikan edukasi dan pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan fisik pada anak. Nah, kita perlu memberikan edukasi baik kepada orang tua, begitu juga kepada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, sehingga edukasi yang kita berikan mereka kepada anak, mereka tahu apa hak-hak mereka sebagai anak, ya. Dan mereka juga kita berikan edukasi bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan yang akan mereka dapatkan. Karena itu edukasi ini sangat penting Bapak dan Ibu. Bukan edukasi hanya kepada anak, ya. Anak sangat perlu kita kasih edukasi supaya mereka bisa melindungi diri mereka, dan mereka tahu ketika mereka dibully atau mereka mendapat kekerasan, mereka bisa melapor kepada ibu guru, kepada orang tua, dan kepada orang tua yang mungkin sudah pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak. Mari Ibu, Bapak, anak ini adalah titipan dari Tuhan, adalah anugerah yang Tuhan titipkan bagi kita. Mari sebagai orang tua, kalaupun kita pernah punya trauma di masa lalu karena kita pernah mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua kita atau keluarga kita, mari cepat kita tangani supaya kita juga bisa sembuh, atau kita juga bisa mengendalikan mungkin trauma kita. Dengan kita kembali, mungkin kita butuh selain edukasi, mungkin kita butuh psikolog supaya kita juga bisa menerima keadaan, dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, sehingga anak-anak ini bisa kita hindarkan dari kekerasan fisik yang terjadi saat ini. Demikian Bapak dan Ibu, edukasi kekerasan fisik pada anak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bisa terus mendukung anak-anak kita, menjauhkan anak-anak kita dari kekerasan yang terjadi saat ini. Terima kasih.